Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masyarakat Allah. Sebentar lagi khatib akan memimpin barat untuk menyampaikan al-Fatihah. Untuk itu mari kita menyampaikan kembali kepada sebuah hadis Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Yang maksudnya menerangkan bahwasanya apabila khatib telah berada di atas mimbar dan sedang menyampaikan khutbah, maka dilaranglah bagi kamu berkata-kata. Barang siapa masih berkata-kata ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, maka sia-sia pahala yang baginya. Oleh karena itu, marilah kita diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ansitu wasma'u mati wa rahimakumullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين الراشدين وأصحابه الأكرمين ورضي عنهم أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas حي على الفلاح حي على الفلاح. والله أكبر الله
Alhamdulillah, Alhamdulillah الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان بنعمة الإسلام بيوم الخير صحة والعافية. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد ويا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kita ke Allah Subhanahu wa Ta'ala di penghulu hari ini hari Jumat tetap sehat dan Allah berikan kekuatan kemampuan untuk kembali hadir di rumah Allah ini dalam rangka ibadah sholat Jumat berjamaah. Insyaallah saudara-saudaraku yang beriman, ibadah sholat Jumat kita hari ini tidak sia-sia. Salawat dan salam Adinun Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk keluarga dan sahabat beliau. Rahimakumullah, seumur kita ini, mulai dari remaja tua sampai ke orang tua, tahukah kita bahwa kita adalah pemimpin khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu mari kita bertakwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertakwa apa? Tidak hanya takwa sebutan belaka, tapi betul-betul bertakwa mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan hidup hanya satu, mencari ridho Allah. Yang melekat di sana sini hanya bagi tempelan belaka yang semua ini akan kita tinggalkan, termasuk meninggalkan yang paling kita cintai, istri, anak, atau suami. Rahimahullah, dalil berdasar hukum Al-Quran bahwa cara memimpin banyak dinukil dalam Al-Quran. Tapi kadang-kadang kita tidak mengerti Al-Quran dan tidak baca Al-Quran, maka nukilan-nukilan di Al-Quran tidak tertemukan bahwa Al-Quran textbook sulit memaknainya kecuali
mewajibkan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam memilih pemimpin dalam Islam. Hukumnya fardu kifayah atau wajib kifayah, tidak bisa dibantah. Golput adalah haram hukumnya. Ini adalah hasil ijma ulama seluruh Indonesia dan internasional yang Islam tahun 2020, tahun 2009. Oleh karena itu hadirin yang muliakan Allah, sebagai orang Islam, sebagai orang beriman, maka Al-Islam bilang yang sering kita baca, yang hampir setiap saat kita baca, yang hampir setiap saat kita dengar, para ulama, para kiai menyampaikan, taati Allah, taati Allah. Habis cerita, taati Allah. Kemudian taati Rasul. Habis cerita, taati Rasul. Ini minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan mintanya khotib. Pilih ulil amri, taati pemerintah sepanjang pemerintah tidak zalim. Mentaati Allah, mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentaati pemerintah Allah tidak zalim adalah ibadah. Jangan lupa. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur khotib, pada menyampaikan, meneruskan apa risalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati-hati. Karena ada hisab yang paling kecil nanti di dalam hisab. Apa kita mau mempunyai hisab besar? Tapi dia memaksa, jangan main-main apa? Lalu sekali memberikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, memilih pemimpin fardu kifayah. Seandainya di dalam Islam beberapa pemimpin calon semuanya baik, seandainya semuanya baik, tentu dari baik ini adalah lebih baik dan banyak. Pilih yang lebih baik dan banyak. Ini perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan seandainya pula tidak ada yang baik bagi satu negeri, semuanya tidak baik, misalnya pilih tidak baik dan sekecil-kecil untuk memperingatkan hisab, tapi memilih pemimpin fardu kifayah. Ini harus saya sampaikan. Beberapa nukilan sejarah Islam. Ini sejarah Islam. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang abizar yang hebat. Mungkin saudaraku semua ada yang telah tahu tentang abizar yang hebat. Mohon kepada Rasulullah SAW untuk diangkat menjadi pemimpin. Abizar. Cek di hadis-hadis Rasulullah SAW, Bukhari Muslim. Ini sabda. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai sahabatku Abizar, kamu ini sesungguhnya lemah. Ini kata Rasulullah, itu sejarah yang harus disampaikan. Hai Abizar, kamu sahabat, tapi kamu lemah untuk memegang suatu jabatan. Jabatan itu adalah amanah. Hai, ketika kau lemah, aku memaksakan untuk jabatan kepadamu, maka kau akan menjadi orang terhina nanti di yaumul hisab.
Bukhari Muslim. Al-Azhar Allah nukilkan di Al-Azhar Allah nukilkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ayat munnaha wa syafaqna minha wa hamalaha insan innahu kana zalim jahula bodoh zalim bodoh. Sesungguhnya dulu Allah Subhanahu wa ta'ala azab boleh dibaca di rumah. Kalau orang mati, dari ahli tafsir. Allah justru menawarkan jabatan-jabatan itu sendiri kepada bumi, langit, gunung-gunung. Allah khawatir. Al-Quran itu isinya selain keimanan, syariat Islam, adalah kejadian-kejadian yang telah terjadi dan yang akan terjadi. Allah Maha Kuasa. Allah menceritakan yang telah terjadi sebagai pedoman dasar kita berkiprah di muka bumi ini. Jahiliyah bodoh. Jahiliyah bodoh. Setelah orang tidak mengerti Al-Quran itu tahun Islam. Bintang 5, bintang apa saja tidak mengerti Al-Quran, dia masih termasuk orang bodoh dalam Islam. Islam mengatur kehidupan. Kalau tidak mau diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan masuk Islam. Dia orang mukmin, tidak diatur. Jangan Islam diatur, termasuk memilih pemimpin. Itu adalah kisah yang besar. Insya Allah, pesta demokrasi sebentar lagi 27 Indonesia nasional akan bergulir dengan berjalan. Silakan kita semua melihat dan hati nurani. Semua calon bakal putra terbaik Indonesia, tidak hanya 20. Semua calon di negeri ini putra-putra terbaik Indonesia, Republik Indonesia. Kita bisa melihat, bisa mengamati, mencari hisab yang paling rendah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus sampaikan. Ini tidak pernah disampaikan oleh para dai. Takut. Kenapa takut? Dalam masjid boleh sepanjang untuk memaslahkan umat. Yang tak boleh bertingkah-tingkah, leho-leho, orasi tidak boleh sama. Tapi khotib punya otoritas sendiri untuk menyampaikan sepanjang untuk orang beriman, sepanjang untuk kemaslahatan umat. Saya bertanggung jawab untuk saya sampaikan. Perintah Allah Subhanahu harus disampaikan. Lalu Allah menukil lagi. Allah menukil lagi. Dan disertai dengan hadis sahih Bukhari Muslim. Idza wasahul amru idza wasahul amru ila ghairi ahlihi ila ghairi ahlihi ahli. Kalau tidak mencari ahli maksudnya. Ini bukan karangan sportif. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila wasahul amru
ila ghairil ahlihi fantazir sa'adah. Sabda Rasulullah, pemimpin dunia yang tidak ada duanya menyampaikan dan dilarang oleh hari muslim apabila kata Rasulullah suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, ahli, maka tunggu negeri akan terjadi hari Tuhan kiamat di sini. Malaikat protes pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menciptakan khalifah di muka bumi ini. Protes. Satu-satunya makhluk di muka bumi yang berani protes kepada Allah hanya mereka. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Hai malaikat, gunung-gunung dunia tidak mau, bumi akan menjadi khalifah di muka bumi ini. Apa tadi baru hanya orang pangkat. Dasarnya tidak hafal. Nomor 60 tahun tidak hafal ini dasarnya Pak. Mau bilang misalnya, tidak tahu. Cerita lagi. Wa qala bukan malaikat ini jadul Quran. Apa kata? Oh, berkata, "Atajalu fiha ma yusiru fiha." Wahai sifat walau nusabbihu bihamdi kawan kau di semua. Jangan apa? Bukan apa? Jangan apa? Rusak. Bumi ini rusak ya Allah. Orang masih tulisan, orang masih saja berkontok-kontok ke Allah. Orang masjid saja berkontok-kontok ada di luar masjid. Di rumah Allah berkontok-kontok kan. Tapi tidak beriman, namanya taat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana pula berawak semua. Mari kita bertobat secara nasional. Mari kita bertobat semuanya, mau tutup hati semuanya. Jangan ya Allah. Jangan kasih pada manusia yang berdua ini. Yang akan perang. Yang akan saling bunuh. Jelas dalam Quran. Allah katakan ini. Baca sekarang orang yang saling bunuh, kata Allah. Baca sekarang saling bunuh. Apalagi mau jadi apa? Haram, tak soal. Yang penting saya capai. Ini kan gila, Pak. Saya tidak menunjuk satu kelompok. Indonesia secara nasional. Di mana-mana pada sudah seperti ini. Tangkap apa kan? Jadi hadirin yang berbagi memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita beriman taati Allah, taati Rasul, patuh pada ulil amri, itu ibadah. Kepadaan. Ulil amri itu ngajak baik, ngajak benar. Kalau tidak ngajak benar, biarkan. Allah akan memberikan teguran. Nabi Allah Muhammad SAW frustasi. Mamang-mamangnya tidak mau beriman. Ya Muhammad, biar saya menyelesaikan mamang. Tetap apa mau? Kalau Allah berkata kepada kita seperti itu, ampun Pak. Lalu apa supaya? Ibrahim alaihissalam, orang tua yang tidak mau beriman, biarkan dia. Qulillah sahabatku, terkasih kepada Allah. Dia akan menyelesaikan Ibrahim. Baku. Satu-satunya Nabi Allah Muhammad SAW yang menyesal Nuh alaihissalam. Nuh alaihissalam menyesal sepanjang hidup dengan mati. Karena dia harus akal. Tadi kata mereka, anak
anaknya zolim, istrinya zolim, umatnya zolim, maksiat segala macam, sepanjang umat Nabi Nuh. Karena Nabi Nuh habis akal, minta kepada Allah, ya Allah, berikan peringatan kepada umat. Turun ayat, perintah kamu buat perahu, bikin perahu. Ini negeri lakukan kita kepada Nuh. Nuh bilang sama umat, gila, umat Nuh bikin perahu buat apa? Satu perahu. Lalu saat negeri Nuh banjirkan di apa? Allah banjirkan, Allah tenggelamkan. Beberapa orang, beberapa binatang itu terdampak di gunung Sinai. Al-Quran. Kalau sudah tidak percaya Al-Quran, percaya apa lagi? Jadi hadirin yang berbahagia, dimuliakan Allah. Terakhir satu lagi tentang imam, ya tentang imam. Mungkin pada zaman Khalifah Imam Syafi'i, ketika Syafi'i berumur 59 tahun, belum berumur 60 yang meninggal. Ketika Syafi'i berumur 59 tahun, sakit Pak, sama dengan orang ketika sakit Imam Syafi'i. Datang Ibnu Abdul Hakam, ya Imam Syafi'i. Kira-kira kalau meninggal aku yang ketika tahu, saya saja meninggal. Itu Imam Syafi'i tentunya yang hadir di situ karena Imam Syafi'i yang hadir itu orang-orang hebat semua, orang-orang yang berkompeten semua yang hadir. Justru Imam Syafi'i menunjuk Ismail bin Yahya al-Muzani. Sesungguhnya Islam telah menetapkan musyawarah. Ya, paling sesungguhnya. Lalu ketika Rasulullah SAW sakit, setiap Rasulullah SAW tidak hadir di masjid, Rasulullah selalu berpesan, yang imam membaca saya cukup Abu Bakar Siddiq, lain jangan. Bila kita mau coba jadi imam sendiri, tidak. Ini perlu dipelajari, saudaraku. Yang tua-tua. Makanya saya, kalau tidak perlu jadi imam, tidak mau jadi imam. Kecuali diperintah oleh pengurus masjid. Nah, karena Abu Bakar Siddiq lambat datang waktu itu, subuh sudah masuk. Kalau lambatnya maka memberanikan dirilah Abu Bakar Umar bin Khattab menjadi imam. Kaget Rasulullah SAW. Kenapa Umar bin Khattab menjadi imam? Kenapa yang Umar bin Khattab menjadi imam? Ternyata Abu Bakar Siddiq terlambat. Rasulullah malu, dia itu aktif. Abu Bakar Siddiq meninggal. Musyawarah tidak penting. Musyawarah siapa yang akan menggantikan Abu Bakar Siddiq? Rasulullah belum meninggal. Musyawarah antara Abu Bakar Siddiq dengan Umar bin Khattab, 4 sahabat. Dia rebutan menjadi pemimpin. Umar berkata, ya Abu Bakar Siddiq, kamu saja yang menentukan. Rasulullah, apa kata Abu Bakar Siddiq? Ya Umar, kamu saja yang menentukan Rasulullah. Orang pertama di muka bumi ini, nanti orang pertama, sekalian Allah, dua-duanya tahu. Lalu, kata Abu Bakar Siddiq menentukan. Abu Bakar Siddiq meninggal. Lalu Umar berkata, apa kata Umar menggantikan musibah bagi saya
akan jadi hina di besar. Walau kita puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak, kau tidak ini. Turut perintahku. Satu-satunya pemimpin yang memikul gandum pada satu rakyat Umar bin Khattab. Ini contoh pemimpin memikul gandum. Cuman hanya satu kali. Selain itu apa? Allah berikan cara-cara kita rezeki. Rezeki sudah diatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hal ini merupakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang dapat positif sampaikan. Mungkin tidak tersusun, inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan benar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun. Barakallahu lakum lagi. Yang punya filosofi, pada kebenaran nabi tahu, innahu ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma Allah bittaqullah wa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الرحمين للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات خصوصا يوم الجمعة المسجد بسرور tercinta inilah hari ini berkhair, sehat, walafiat ya Allah, beriman ya Allah, bertakwa. Laisa jalil jannah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana wa walidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Wa lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar ibadallah. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan وإذا يذكر ولا يذكر الله أكبر أقيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر
سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام أبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا إله إلا الله محمد رسول الله كلمة الحق علينا نافيا وعلينا نموت وإلى العصر إن شاء الله تعالى من الآمنين برحمتك يا أرحم الراحمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم أجمعين اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ويقينا صادقا وإيمانا ثابتا وعلما نافعا ورزقا حلالا واسعا مباركا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وقعودنا وتضرعنا وتخشعنا وتعاملنا وتمن تكسرنا يا الله يا رب العالمين اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم دعوهم بها سبحان الله وتحيتهم بها سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين وقبل الله